Ya, salam semua. Selamat pagi semua, diberkati Tuhan. Amin. Ya, pada hari ini kebetulan saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan karena gembala kita kemarin ada pelayanan ke Sintang karena ada acara seminar di sana dan langsung dilanjutkan ke Putus Sibau dan dia mendelegasikan pelayanan hari ini untuk kepada saya dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sampai hari ini saudara sudah 1 tahun saya tidak menyampaikan firman Tuhan, saudara. Terakhir saya masih ingat bulan Desember, kalau nggak salah tanggal 19. Dan hari ini saya diberikan kesempatan lagi, saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang masih setia sampai hari ini. Saya percaya saudara, kesetiaan saudara Tuhan perhitungkan. Dan saya percaya segala apapun yang terjadi pada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari saudara kita langsung ke firman Tuhan, kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 15 ayat 21 sampai ke 28. Saya diberkati firman Tuhan ini dan saya percaya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita. Yang terambil dalam Matius 15, 21 sampai yang ke-28. Kita sama-sama membaca firman Tuhan hari ini, kita berganti-gantian saudara, saya 21, saudara Bapak Ibu 22. Dan selanjutnya, sudah ketemu semua? Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke dalam daerah Tirus dan Sidon. 1, 2, 3. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 1, 2, 3. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 1, 2, 3. Ya saudara, kalau kita baca firman Tuhan hari ini, saya diberkati saudara, firman Tuhan ini sungguh-sungguh meneguhkan saya. Bagaimana sikap seorang wanita ini saudara, dia adalah seorang Samaria, dikatakan Alkitab bahwa dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah kalau kita melihat dari pembacaan ini saudara, sungguh luar biasa iman wanita ini. Di mana dia sungguh-sungguh mengikuti dan percaya kepada Tuhan, sekalipun tantangan begitu berat, sekalipun apa yang dia hadapi dan dia alami itu luar biasa saudara. Kalau saudara bisa merenungkan firman Tuhan ini, saya percaya kalau hari ini saudara hadir di tempat ini dan mengalami ini saudara, mungkin saudara bisa lari dan saudara mungkin mengalami sakit hati dan luka batin. Kenapa? Karena begitu luar biasa di sini saudara bagaimana dia ditolak oleh Tuhan sendiri. Yang dia mau minta tolong kepada Tuhan tetapi Tuhan sendiri katakan, kamu tidak layak. Karena pada masa itu Yesus hanya datang kepada orang-orang Yahudi. Dan di luar itu saudara, Yesus tidak berbicara kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara? Nah kita mau belajar pada hari ini dengan waktu yang singkat. Saya akan berikan tema pada pagi hari adalah iman yang teruji. Nah kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami begitu banyak masalah. Kita begitu banyak mengalami pergumulan. Kita begitu banyak mengalami tantangan-tantangan di kehidupan kita hari ini. Dan saya percaya ada sebagian orang mungkin semakin dia terus maju dengan Tuhan. Tetapi sebagian orang mungkin dia sudah mundur dengan Tuhan hari-hari ini. Dan saya percaya saudara Tuhan sedang mengajarkan kita pada hari ini. Tuhan sedang berbicara kepada kita gerejanya. Kita sedang berbicara kepada umat Tuhan pada hari ini. Pada umumnya. Supaya kita melihat apa yang terjadi ini saudara. Sikap apa yang perlu kita lakukan hari ini.
Dan kita mau belajar wanita ini saudara yang luar biasa. Nah, sikap yang pertama saudara yang saya melihat di sini saudara, yang diperlihatkan wanita ini bagaimana imannya sungguh teruji. Kita masih tema pada hari ini saudara tentang apa? Lihat keilahiannya. Nah, wanita ini saudara, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas kehidupannya. Itu kenapa saudara? Karena dia memiliki iman yang teguh. Karena dia percaya kepada Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang berkata aku percaya kepada Tuhan. Ada banyak hari ini orang berkata aku beriman kepada Tuhan. Tetapi dengan peristiwa COVID-19 saudara, kita bisa melihat apa yang dia alami dan apa yang terjadi kepada hidupnya saudara. Mungkin sebagian kita melihat hari-hari teman-teman kita mungkin kok nggak ada di gereja lagi. Mungkin kita melihat sebagian teman-teman sepelayan kita, kok di mana di hari ini kok nggak ada. Di mana mereka sedang berada. Atau mungkin alasan, wah saya tidak bisa ke gereja karena sekarang masih masa-masanya COVID-19. Jadi saya hanya tetap di rumah saja. Oke saja saudara. Tetapi mari kita mau belajar hari-hari ini saudara. Saya percaya firman Tuhan berkata bahwa di hari-hari ke depan ada banyak kesusahan yang akan terjadi. Tetapi disinilah kesempatan kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beberapa hari ini saudara saya diingatkan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini. Mari kita selalu datang kepada Bapa. Saya nggak tahu berapa lama ini saudara. Saya selalu datang kepada Bapa. Saya selalu merasakan kasih Bapa. Saya selalu berkata Bapa engkau baik. Saya bersyukur kepada Bapa. Saya bisa mengalami hari-hari ini saya lewati bersama-sama Bapa. Dan saya sampai hari ini saya bisa mengalami berkat Tuhan luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani saudara, tapi berkat kesehatan Tuhan berikan kepada kita hari ini. Dan saya percaya Tuhan, saya itu doa saya kepada Tuhan. Biar saya tetap setia kepada Tuhan. Biar saya tetap setia melayani Tuhan. Biar saya tetap setia menyembah Tuhan. Biar saya tetap setia mengikuti Tuhan saudara. Kenapa? Karena Alkitab katakan berbahagialah orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Nah, satu hal saudara kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka di dalam Matius 15. Ayat yang ke-22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihinilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ada seorang wanita saudara, dia punya seorang anak ini dia kasihi. Dan dia tahu, dia percaya bahwa ada Tuhan Yesus sedang datang pada suatu daerah itu, di daerah Sidon saudara. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan anaknya. Tetapi karena dia bukan orang Yahudi, dia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Nah, berapa banyak hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang ke persekutuan. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita mengalami banyak masalah pergumulan. Dan itu oke saja saudara. Tetapi kita lihat wanita ini. Dia berharap kepada Tuhan dan dia mau datang kepada Tuhan di sini. Supaya apa saudara? Supaya dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya harap saudara pada hari ini kita bukan datang kepada Tuhan karena kita ingin melihat pertolongan Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi bila kita datang kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus hidup kita. Dah ayat yang selanjutnya saudara, dia ayat yang ke-25 dikatakan di sini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Satu hal yang saya catat di sini saudara dari firman Tuhan ini. Hal yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Mungkin kita sudah datang ke gereja hari ini. Mungkin kita sudah datang ke komsel. Mungkin kita datang ke persekutuan. Mungkin kita sudah datang bersama-sama berkumpul dalam penyembahan kita. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita apa? Lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan. Tetapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Kita lihat peristiwa Musa bersama orang Israel. Waktu Tuhan memperlihatkan kemuliaan Tuhan di Gunung Horeb. Sebagian orang Israel dia takut mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Mereka takut Tuhan itu biasa sekali. Tetapi Musa apa yang terjadi di situ? Musa mengambil keputusan apa? Dia mendekat kepada Tuhan. Nah, di sini saya catat bahwa di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam kita percaya kepada Tuhan, kita harus semakin apa? Semakin dekat dengan Tuhan. Bukan malah semakin jauh. Saya percaya saudara hari ini ada banyak orang mengalami persoalan rumah tangga, ekonomi, kesehatan. Ada banyak goncangan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Baik secara sosial saudara kita melihat ada banyak perusahaan-perusahaan juga mengalami masalah. Karyawan juga mengalami masalah. Hamba-hamba Tuhan juga mengalami masalah. Semua mengalami masalah saudara. Tetapi satu hal, apa tindakan kita? Apakah kita semakin menjauh daripada Tuhan atau kita mau mendekat kepada Tuhan? Dan di sini wanita ini apa dikatakan apa? Dia mendekat kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat di sini saudara di ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Saya renungkan saudara, kalau saudara datang kepada seseorang, contoh kita datang kepada gembala kita, tiba-tiba minta doakan gembala kita, tiba-tiba gembala kita lewat aja, nggak mau. Udah, pergi sana. Kamu nggak layak. Nah pada masa itu saudara, Yesus diperhadapkan kepada seorang wanita ini dan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Tidak menjawab. Nah berapa banyak saudara hari ini kita berdoa. Kita minta sama Tuhan. Usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Mungkin nggak dijawab Tuhan. Sehingga apa? Kita mengalami kecewa. Kita mengalami down iman kita. Bahkan kita mungkin mengalami sakit hati. Mungkin kita kepada teman kita, kepada pimpinan kita, kepada orang di sekeliling kita sakit hati saudara. Kenapa? Karena apa menjadi keinginan kita nggak dijawab. Dan di sini wanita ini saudara apa dikatakan? Lalu murid-muridnya dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Udah ditolak Yesus, lalu muridnya juga apa? Menolak dia saudara. Wah ini kalau saya renungkan ini luar biasa iman wanita ini. Ini luar biasa saudara. Di dalam tantangannya begitu luar biasa dan berat, dia mengharapkan ada pertolongan. Tetapi bukan malah pertolongan dia dapatkan. Pertama dia ditolak, kedua dia diusir saudara. Ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Nah bagaimana dia bisa mengalami hal seperti itu? Kenapa dia bisa mengalami hal seperti itu? Dan saya percaya dia tidak mundur saudara. Dia tidak kecewa. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan murid-murid Yesus. Nah berapa banyak hari ini saudara kita mungkin mengalami masalah. Usaha kita mengalami masalah. Pekerjaan kita mengalami masalah. Hidup rumah tangga kita mengalami masalah. Kita mulai mencari masalah itu apa? Kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai menyalahkan pimpinan kita. Kita mungkin menyalahkan teman-teman kita. Kita mungkin menyalahkan istri kita bahkan suami kita. Bahkan kita menyalahkan semua orang, bahwa semua orang itu semua gara-gara mereka. Saya tidak bisa berhasil. Saya mengalami masalah karena manusia ini, karena orang ini, dan karena semua itu saudara. Nah berapa banyak hari ini saudara, kita bukannya introspeksi diri kita, tapi justru kita menyalahkan orang lain. Tetapi wanita ini tidak saudara. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan murid-murid Yesus. Tetapi dia tetap mendekat kepada Tuhan. Maka dikatakan, tetapi perempuan itu semakin mendekat. Semakin ditolak, semakin mendekat. Semakin dikecewakan, semakin mendekat. Nah berapa banyak hari ini orang tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka kecewa. Kecewa kepada teman-teman. Kecewa kepada hamba Tuhan. Kecewa kepada gereja. Kecewa kepada gembala. Kecewa kepada semua orang. Mungkin mereka bisa mengatakan sesuatu yang tidak baik. Atau mungkin melihat perkataan mereka menyakiti kita. Tetapi kita lihat, kita belajar pada wanita ini. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi dia semakin mendekat. Nah inilah iman yang dibutuhkan hari-hari ini saudara Bapak Ibu. Dia semakin mendekat, berarti artinya apa saudara? Semakin membangun keintiman Tuhan. Semakin kita mengalami masalah, semakin kita dekat kepada Tuhan. Semakin kita mulai tekanan, semakin kita datang kepada Tuhan, lebih lagi. Dan itu yang dibutuhkan hari-hari ini saudara Bapak Ibu. Bukan lari dari masalah, bukan lari daripada kenyataan, bukan lari dari segala apa yang kita hadapi hari ini, tetapi kita tetap maju. Kenapa? Karena kita tahu. Nah itu saudara, Alkitab katakan Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Dialah gunung batuku, dialah tempat perlindunganku. Saudara Bapak Ibu hari-hari ini mari. Saudara nggak bisa lari kemana-mana. Mungkin saudara ingin menghindari masalah. Mungkin saudara ingin menghindari segala apa yang saudara alami hari ini. Mungkin saudara mengalami masalah di gereja ini. Saudara mulai mengambil sikap. Saudara lari pada gereja ini. Bahkan saudara keluar dari gereja ini. Cari gereja yang lain. Atau mungkin saudara tidak puas dengan usaha di mana saudara bekerja sama. Saudara mulai keluar. Cari usaha yang lain. Nggak salah saudara Bapak Ibu. Tetapi ingat. Saudara sedang melarikan diri dari apa yang menjadi Tuhan hendak dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mendidik kita hari ini. Tuhan sedang mendidik iman kita hari ini. Tuhan sedang membawa kita untuk lebih naik lagi saudara. Supaya apa? Supaya iman kita sungguh-sungguh teruji. Nah di sini dikatakan apa? Kita harus mendekat kepada Tuhan atau kita semakin intim dengan Tuhan. Justru dengan masalah COVID pada hari-hari ini, kita harus semakin intim dengan Tuhan. Waktu kita semakin banyak dengan Tuhan. Hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Amin saudara Bapak Ibu.
Itu yang dibutuhkan hari-hari ini saudara. Nah hal yang kedua saudara. Di dalam Matius 15 ayat 25 dikatakan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Sikap yang kedua, pertama dia mendekat. Kedua dia apa? Menyembah. Sekalipun dia dikecewakan oleh Tuhan sendiri. Sekalipun dia ditolak oleh Tuhan sendiri. Sekalipun dia ditolak oleh orang-orang di sekeliling Tuhan Yesus. Tetapi dia hanya datang menyembah. Wah ini luar biasa saudara sikap seperti ini. Saudara sakit hati, saudara dikecewakan, saudara masih datang kepada orang itu. Itu luar biasa saudara Bapak Ibu. Nah disinilah dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh. Kepercayaan kita akan diuji suatu saat saudara, saat kita mengalami masalah. Kalau kita masih oke semua, enggak ada masalah. Kalau kita masih on fire, enggak masalah, semua masih oke. Bisa salam sana, senyum sana sini. Tetapi bagaimana suatu saat, mungkin gembala kita mengecewakan kita. Atau mungkin perkataan hamba-hamba Tuhan sendiri menyakiti hati kita. Menyinggung kita. Tidak sengaja. Apakah kita masih hormat kepada dia? Apakah masih kita mendekat kepada dia? Atau mungkin kita mulai berkata-kata dan kita mulai memperkatakan perkataan yang tidak baik? Atau kita mulai mengutuki diri kita atau bahkan mengutuki orang lain? Di sini sudah kita lihat. Wanita ini mengambil keputusan yang benar. Hal yang kedua saudara, iman yang teruji di sini apa? Diperlihatkan dengan apa? Dia bertekun untuk terus menyembah Tuhan. Sekalipun dia mengalami seperti itu saudara. Kalau kita lihat Habakuk saudara, sekalipun apa? Tidak menghasilkan buah, kambing domba tidak menghasilkan apa semua, dia tetap beria di hadapan Tuhan. Nah hari ini saudara, Tuhan sedang mendidik kita. Sekalipun mungkin usaha kita sudah berdoa, belum mengalami kemajuan, bahkan mengalami kemunduran. Atau mungkin setiap apa yang kita kerindukan pada hari ini, bukan malah maju, tapi semakin mundur. Tetapi ingat saudara Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kepada kita, jangan kendorkan hati kita, tetap menyembah dia. Tetap menyembah dia. Kenapa saudara saya katakan seperti itu? Karena penyembahan itulah yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan senang orang yang suka menyembah Tuhan hari-hari ini. Bukan hanya dengan nyanyian, bukan dengan pujian kita, tapi hidup kita menyembah Tuhan seperti lagu Andi saudara. Nah kita lihat di sini, wanita ini apa? Sekalipun dia mengalami begitu luar biasa saudara. Kita baca ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dan dari meja tuannya. Luar biasa saudara. Yesus memperkatakan kepada wanita ini, tidak layak anjing makan roti dari meja tuannya. Apa wanita bilang? Benar Tuhan. Bila anjing itu makan renyah-renyah. Saudara, ini luar biasa perkataan ini saudara. Dan ini menunjukkan iman seorang wanita ini sungguh-sungguh teruji. Sekalipun dia mengalami hal yang seperti itu saudara, tetapi itu tidak membuat dia kendor untuk terus menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu hari-hari ini, seberapa banyak waktu kita dengan Tuhan? Apakah kita sibuk dengan pekerjaan kita? Kita sibuk dengan segala usaha kita? Kita sibuk dengan segala keinginan kita hari-hari ini? Tetapi Tuhan satu hal yang ajarkan kepada kita wanita ini adalah dia tetap menyembah Tuhan. Tetap sekalipun ada alasan dia sakit hati, ada alasan dia menolak. Tetapi sekalipun itu dia alami saudara, dikatakan di sini dia tetap menyembah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kami harus bertekun di dalam iman. Nah saudara, untuk mencapai sesuatu itu dibutuhkan ketekunan. Ada banyak hari-hari ini kita melihat, oh orang itu luar biasa, naik. Tetapi suatu saat dia mengalami masalah dan dia mulai stagnasi saudara. Kenapa? Dia mulai lari. Nah di sini dibutuhkan apa? Tekun. Ada banyak orang melakukan sesuatu, enggak tekun. Alkitab katakan bertekunlah dalam iman. Bertekunlah dalam apa lagi? Pengharapan. Bertekunlah di dalam doa. Semuanya butuh ketekunan saudara. Enggak bisa instan. Enggak bisa langsung bim salabil langsung jadi. Dan kita melihat sesuatu hasil yang terjadi saudara. Enggak seperti itu saudara. Nah di sini sudah kita melihat bagaimana Tuhan memakai wanita ini. Mengajar kepada kita bahwa kita harus
selalu bertekun. Kita harus bertekun, apalagi saudara, bertekun membaca firman Tuhan, bertekun membaca Alkitab kita. Nah, berapa banyak hari ini saudara kita tidak lagi bertekun. Bahkan kita sudah tinggalkan Alkitab kita. Kita sudah tinggalkan semua itu dalam kehidupan kita dan kita gantikan dengan hal-hal yang lain. Berapa banyak hari ini saudara, Bapak Ibu, saya melihat. Saya belajar saya sendiri saudara, saya berusaha pagi-pagi saya bangun, saya baca Alkitab. Rasanya juga bosan, itu lagi. Tetapi Alkitab katakan dia apa? Bahwa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Nah, enggak bisa saudara. Nah, kalau hari ini kita harapkan sesuatu yang besar, kita harapkan sesuatu yang dahsyat hidup kita, sementara kita enggak baca firman Tuhan, kita tidak merenungkan firman Tuhan, loh dapat dari mana kita saudara, Bapak Ibu? Maka Tuhan ajarkan lewat wanita ini, kita harus bertekun. Dan yang terakhir saudara, bagaimana dia bisa mengalami kemuliaan Tuhan di sini. Ayat 28 dikatakan di sana. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukata yang dikehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, wanita ini mengalami kemuliaan Tuhan saudara. Maka di sini dikatakan apa? Dia mengalami perjanjian Tuhan. Nah, berapa banyak Tuhan berjanji kepada kita. Ada banyak Tuhan katakan bahwa kamu akan diberkati. Usahamu akan diberkati. Hidupmu akan diberkati. Apapun yang akan dikerjakanmu akan diberkati. Bahkan gembala kita 2 minggu lalu berkata apa? Kamu kaya. Kita semua adalah kaya dalam Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mengalami perjanjian Tuhan itu. Kenapa? Karena iman kita belum sampai di sana saudara. Maka dibutuhkan apa? Diuji. Iman Abraham diuji saudara. Sehingga dia mengalami begitu banyak luar biasa. Dan ketaatan dia kepada Tuhan. Maka dia melihat hasil. Maka dia dikatakan Bapa beriman sampai hari ini. Nah, wanita ini dikatakan Tuhan Yesus puji apa? Hai ibu, besar imanmu. Saya melihat di sini Yesus hanya 2 kali mengatakan. Satu orang pertama kali dia katakan, hai, aku tidak pernah melihat iman sebesar kamu. Itu kepada seorang perwira. Kedua kepada seorang wanita Samaria ini. Besar imanmu. Tuhan puji imannya saudara. Nah, Tuhan hari ini apa? Melihat iman kita saudara. Iman itu bukan hanya sedang diperkatakan. Tetapi iman itu diwujudkan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Iman itu diwujudkan tidak apa? Kita ikut Tuhan sekalipun ada banyak masalah. Sekalipun kita mengalami begitu banyak gelombang-gelombang kehidupan kita. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami perjanjian Tuhan? Iman kita harus teguh. Amin Bapak Ibu. Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang besar di kehidupan kita. Dibutuhkan apa saudara? Bukan hanya sekedar perkataan. Bukan hanya sekedar kemampuan kita manusia. Oke, itu semua dibutuhkan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Iman yang teguh. Hari-hari ini Tuhan mau iman yang teguh terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita memiliki iman seperti wanita ini. Maka dikatakan apa? Apa menjadi kerinduan hatinya, apa yang dikehendaki wanita ini, maka itu terjadi dan Tuhan berikan kepada dia. Dan saya percaya saudara hari ini, di tahun 2021 saudara, saya percaya ada banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Ada banyak hal-hal yang belum kita lihat saudara, tetapi Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan sedang menanti kita. Dia mau memberkati kita lebih lagi saudara. Pentingnya apa saudara? Bangun ketiga hal ini. Pertama, keintiman dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan hari-hari ini saudara. Bukan hanya sekedar kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menyembah Tuhan. Hanya sekedar kita datang bersekutu di sini saudara. Tetapi mari kita bangun keintiman kita. Saya percaya lihat keintiman itulah Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Dan kedua apa saudara? Kita bangun keintiman kita. Penyembahan kita. Doa kita lebih lagi saudara Bapak Ibu. Saya percaya kenapa? Di sana kita akan melihat suatu terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya banyak melihat kesaksian anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dan saya buka ada banyak kejadian-kejadian terjadi saudara. Di YouTube banyak saudara. Bagaimana mereka saudara, mereka jatuh, tergeletak. Tetapi sungguh mereka membangun dengan Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu yang baru kepada mereka. Dan saya percaya hari ini saudara, Tuhan mau membawa sesuatu yang baru kepada setiap kita. Supaya apa? Kita diberkati hidup kita. Tetapi Tuhan mau iman kita dulu saudara. Bukan barangnya dulu, imannya kita dulu dibangun. Keintiman kita dibangun. Kesukaan kita dengan Tuhan itu dibangun. Maka saya percaya janji yang Tuhan berikan kepada kita pasti akan digenapi.
Dan kita pasti menjadi orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, lihat firman Tuhan ini mari. 3 hal. Pertama apa saudara? Mendekat kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Saya melihat saudara, Pak Jokowi. Hari ini dia, pada beberapa hari lalu dia berkata apa? Ini waktunya Indonesia bangkit. Ini waktunya Indonesia bangkit. Kalau kemarin mungkin kita banyak ngurus masalah COVID, kesehatan. Tetapi dengan adanya vaksin dan banyak hal yang sedang pemerintah usahakan. Pemerintah berkata apa? Ini waktunya Indonesia bangkit. Ini waktu para pengusaha-pengusaha bangkit. Dan sama juga pada hari ini saudara. Ini waktunya di tengah-tengah krisis saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita bangkit. Bukan malah kita terpuruk. Bukan kita malah jauh daripada Tuhan. Justru kita akan memperlihatkan apa? Kemuliaan Tuhan di depan kita. Dan saya percaya saudara, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini.